untuk Bapak Ibu sekalian yang pertemuan berikutnya berhalangan hadir bisa menyimak melalui Zoom. Pada hari ini perdana kelas keluarga Islami spesial Ramadan insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Mariono Hafizullah Ta'ala yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita dengan tema keluarga harmonis Ramadan manis. Insya Allah setelah penyampaian materi oleh Ustadz akan diadakan sesi tanya jawab yang kami batasi hanya untuk 2 pertanyaan saja, satu yang ada di sini dan 1 pertanyaan melalui online bisa ditanyakan melalui chat. Diharapkan para jamaah menyimak materi dengan seksama dan kemudian mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ustadz Dr. Mariano. Waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk di hari pertama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalani berbagai ibadah yang ada di bulan mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah, materi kita pada sore hari ini yaitu tentang keluarga. Keluarga harmonis. Ya. Tatkala kita berbicara tentang sesuatu, pasti kita butuh timbangan. Dan timbangan dalam agama ini yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa itu keluarga harmonis? Ada dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bisa kita jadikan timbangan terkait tentang keluarga dalam Islam. Yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Bahwasanya di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Khalaqalakum min anfusikum azwaja.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan kita itu dari jenis kita sendiri. Dan di antara tanda kebesaran Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri, pasangan, itu ada hikmah di baliknya. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, litaskunu ilaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agar kita merasa tentram, agar kita berpasangan memiliki istri atau istri memiliki suami, itu agar ada ketenangan dalam diri seorang istri maupun suami. Dan yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam pernikahan, dalam hubungan suami istri itu ada mawaddah wa rahmah. Adanya cinta kasih, adanya kasih sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya keluarga harmonis dalam Islam itu adalah pernikahan keluarga yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah berupa apa? Dijadikan ketenangan, ketentraman kepada diri kita. Sehingga harmonis itu adanya ketenangan, ketentraman. Dan harmonis itu dalam Islam, dalam keluarga, adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya pasti semua, ya, agama apapun, ya, kondisi bagaimanapun, pasti mereka merasa bahwasanya ketenangan, ketentraman, cinta, kasih sayang itu diinginkan ada pada keluarga. Namun yang pertama, sebagai muslim mukmin kita mengimani ayat ini. Sebagai muslim mukmin kita menjalankan kehidupan rumah tangga itu berdasarkan ayat ini. Dan untuk menjadikan ayat ini ada pada kehidupan keluarga kita, maka butuh yang namanya pertama adalah tauhid dan ketaatan kepada Allah. Yang pertama yaitu butuh yang namanya tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua butuh adanya komunikasi. Ya, adanya hubungan yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah istrimu itu dengan pergaulan yang baik. Adapun yang ketiga yaitu adanya saling menghargai dan menghormati. Ya, dan yang keempat adanya kasih sayang dan kesabaran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian yaitu adalah orang yang bermuamalah, yang berperilaku baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi adalah orang yang paling baik dalam bermuamalah terhadap keluarganya, yaitu istrinya. Maka dari empat hal ini, ya, itu yang akan membangun, menjadikan keluarga itu harmonis, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Menjadikan litaskunu ilaiha, menjadikan ketenangan, ketentraman ada pada pasangan, baik itu suami maupun istri. Ini pembahasan yang pertama terkait tentang keluarga harmonis dalam Islam. Dan dalam keluarga harmonis ini menumbuhkan kemanisan atau manisnya hubungan.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, ada 3 hal. Ya. Yang mana jika 3 hal ini ada pada diri seorang, maka ia akan mendapati halawah, yaitu manis, atau ia akan mendapati nikmat, yaitu nikmatnya keimanan. Ya. Jadi tadi dalam ayat apa tadi? Surat apa, ayat berapa? Halo, ini di rumah enggak saya gitu. Poso-poso lagi. Atau ini. Surat apa tadi? Masa enggak nasi ngurungan 12 ya? Tadi yang disebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min litaskunu ilaiha. Surat Ar-Rum ayat 12. Ya. Tadi sudah disebutkan 4 hal, 4 poin. Apa saja tadi itu? 1, tauhid dan keimanan, keyakinan. Ya, yang kedua, komunikasi yang baik. Ya. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga adalah saling menghormati dan saling menghargai. Yang keempat adalah kesabaran dan kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahlikum, wa ana khairun li ahli. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bermuamalah, orang yang baik kepada keluarga atau istri kalian. Dan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang baik kepada istri atau keluargaku. Dan untuk mendapatkan keimanan atau untuk mendapatkan manisnya iman, sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh sahabat, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Yang mana 3 hal ini jika ada pada diri seorang, maka akan mendapatkan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Iman terhadap apa? Iman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Iman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan iman terhadap apa-apa yang dikabarkan, disampaikan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait tentang berbagai hal dalam keimanan ini, ya, maka seorang itu akan bisa mendapatkan manisnya. Terkait tentang apa yang ada dalam agama ini, ia akan bisa mendapatkan manisnya, yaitu kelezatannya. Jadi keluarga yang harmonis, ya, akan berbuah menjadi manis, ya, jika 3 hal ini ada pada diri masing-masing keluarga tersebut. Apa itu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dijadikannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu atau ahabba, yang paling dicintai. Yang pertama dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling dicintai,
ya, dari selainnya. Jadi semua yang ada di dunia ini, nomor satu yang paling dicintai itu adalah Allah dan Rasulnya. Mimma siwahuma, nggak ada ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Urutan yang pertama yang dicintai. Itu poin yang keberapa? Poin apa? Yang pertama poin apa? Poin yang pertama dari pembahasan apa? Nah, yang bisa mendatangkan manisnya iman. Adapun yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua yaitu bahwasanya seorang itu tidak mencintai ya, orang lain kecuali karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdzafa fil nari. Yang ketiga, ia membenci, ia tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dimasukkannya dirinya ke dalam api neraka. Ini tiga hal yang ada pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Ya, yang pertama saya ulangi bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu yang pertama yang dicintai, nggak ada selain dari keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, membenci, tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dirinya dimasukkan ke dalam api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin pertama sebelum kita membahas terkait tentang bagaimana keluarga harmonis dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Maka keluarga dalam Islam, begitu juga seorang Muslim dalam Islam dan imannya, hendaknya menjadikan tiga hal ini sebagai dasar atau fondasi dalam keimanan dan keislamannya. Maka jika tiga hal ini ada pada dirinya, itu akan mendatangkan manisnya iman, akan mendatangkan kelezatan dalam ia menjalankan amal ibadah, dalam ia menjalankan keimanan dan keislamannya. Sehingga kehidupan berumah tangga itu harus didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan berumah tangga harus didasari takut, tidak mau, benci, tidak suka untuk ia atau mereka berada dalam kekufuran. Ya. Poin yang ketiga, ia benci dirinya kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya, poinnya yaitu keluarga harmonis sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ar-Rum ayat 21. Adanya ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Dan tidaklah konsep kehidupan rumah tangga dalam Quran surat Ar-Rum itu butuh dibangun dengan yang namanya kelezatan iman. Ya, sengaja saya ulang-ulangi, ya, khawatir nanti kalau ditanyai nggak ono sing jawab. Yang penting tak ulangi ya, sampai krungu kabeh, ya paham kabeh. Ya. Ya, karena biar kita pulang mendapatkan ilmu. Baik. Ya. Nah,
Itu poin terkait tentang keluarga harmonis, ya, dan bisa mendapatkan rasa manis. Kita masuk poin berikutnya. Ya. Maka jika seorang hamba, ya, jika sebuah keluarga, ya, yang mana keluarga itu kehidupannya sudah didasari dengan keimanan, kehidupannya dalam rumah tangga itu didasari karena menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segalanya, maka ia akan mengarungi kehidupan keluarganya terutama di bulan Ramadan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tuntunkan. Nah, dalam hadis tadi, ya, hadis terkait tentang manisnya iman, kalau kita lihat, ya, di situ di poin yang pertama, apa poin pertama tadi? Untuk mendapatkan nikmatnya iman tadi poin pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, di lafaz hadisnya yaitu an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma, ya, mimma, ya, bukan min, ya. Hikmahnya adalah di sini umum, tidak hanya terkait tentang orang, ya, tapi apapun itu. Sehingga tidaklah istrinya, anaknya, hartanya, kedudukannya, dan apa yang ada di dunia ini, maka semua. Ya, saya ulangi, an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mimma ini umum dalam bahasa. Sehingga masuk di dalamnya baik itu terkait tentang person maupun terkait tentang non person. Jadi tidaklah dijadikan istrinya, anaknya, hartanya, kedudukannya, ketampanannya, kecantikannya semua, selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Dan juga hikmah yang lain bahwasanya cinta kepada Allah ini adalah pijakan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah pijakan. Nah, berikutnya kita masuk kepada, ya, poin terkait tentang bagaimana bulan Ramadan. Ya, ini tadi ada hadiah Mas. Ya, pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah nanti. Kalau nggak dikasih panitia, saya kasih sendiri. Ya. Coba sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa atau mendapatkan bulan Ramadan selama berapa kali? Jika materi sing disampaikan noe karo apa boleh materi sing gak ono. Tapi tidak apa-apa. Ada yang tahu dikasih hadiah nanti. Kalau enggak saya kasih hadiah sendiri. Atau mungkin ibu-ibu mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di bulan Ramadan atau mendapati bulan Ramadan selama berapa kali? 9. 9. Masya Allah. Layak dapat hadiah. Ya. Layak dapat hadiah. Nanti dikasih hadiah Mas ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ya, disebutkan, ya, oleh, iya, dicatat aja, silakan. Disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan 9 sinin. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa atau mendapati Ramadan selama 9 tahun. Maka Nabi berpuasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. Li'annahu farada fi Sya'ban fi sanati tsaniyati minal hijrah. Karena Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan, ya, itu pada bulan Sya'ban
di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, ya. Ramadan itu diwajibkan, ya, puasa di bulan Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ya, setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun kedua. Wa tuwfiya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi syahri Rabiul Awal sanata 11 min al-hijrah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. 11 dikurangi 2 berapa? Betul kan? Halo? Betul ya. Jadi berapa? 9. Ya. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 9 kali, ya, mendapati dirinya berada di bulan Ramadan. Sehingga amalan puasa dan amalan-amalan yang lainnya itu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan konsep halawatul iman tadi, ya, itu adalah bagaimana kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu di atas segalanya. Sehingga kita yang menginginkan iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup bagi kita untuk melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga. Maka keluarga ini, ya, tatkala ingin menjadikan keluarganya mendapatkan manisnya iman, ya, mendapatkan kemanisan dalam kehidupan keluarganya, selain menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan hendaknya melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarungi bulan yang mulia. Maka yang pertama dari poin ini yaitu kita dengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Ramadan datang, tatkala Ramadan tiba, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mengatakan kepada para sahabatnya dalam sabdanya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Ya, bahwa telah datang kepada kalian yaitu bulan yang penuh berkah. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Atau dalam riwayat yang lain, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam lafaz ini, ya, menunjukkan terkait tentang adanya kabar gembira. Ya. Kabar gembira terkait tentang datangnya bulan Ramadan. Maka bagi keluarga, ya, bagi ayah, bagi ibu, tanamkan kepada anak-anaknya terkait apa? Gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga syiar Islam, sehingga amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan itu dilakukan, disambut dengan riang gembira. Ya, jadi kalau mungkin ada anak kita, ya, yang masih kecil, ya, yang belum balik, ya, mungkin ngerasa ini sudah Ramadan lagi. Wah, nanti ini nggak boleh makan, nggak boleh jajan, harus sholat taraweh, harus baca Al-Quran. Maka tanamkan kepada diri kita orang tua dan ajarkan kepada anak-anak kita dengan apa? Bergembira datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana dulu para salaf, orang-orang yang saleh dari kalangan umat ini, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Bahwasanya mereka itu semangat
Mereka itu berharap agar Ramadan ini tiba, agar Ramadan itu bisa berjumpa dengan mereka. Dengan apa? Dengan mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan berdoanya? 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Ya, jadi pelajaran yang pertama yang harus kita ajarkan kepada diri kita dan keluarga kita, merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan terhadap bulan Ramadan itu bukan karena banyaknya takjil, ya, bukan karena banyaknya sumbangan makanan, bukan karena beraneka ragam makanan yang akan disediakan, ya, bukan bulan makan kolak, bukan bulan makan kurma, bukan bulan makan gratis yang dijadikan seorang itu gembira, atau bahkan bukan bulan karena adanya hari raya yang nanti anak-anak itu dibelikan pakaian baru dan seterusnya. Tapi tanamkan kepada mereka bahwasanya bulan Ramadan itu sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kembali lagi, kalau tidak ada iman, kalau tidak dijadikan Allah dan Rasulnya itu lebih baik, ya, maka tidak akan merasa keberkahan itu. Apalagi syahrul mubarak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, ya, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Bahwasanya di malam pertama hari Ramadan itu, ya, kemarin itu, ya, pertama malam Ramadan, ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan-setan dibelenggu, ya, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun, dan pintu-pintu surga itu dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan ini karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Bulan penuh berkah, bulan dibukanya pintu-pintu surga, nggak ada satu pintu surga pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan apa? Banyaknya kebaikan, banyaknya cara amal-amal soleh yang bisa dilakukan, yang bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau masjid ini satu pintu, berarti masuknya kan cuma dalam satu pintu. Tapi kalau dalam masjid ini banyak pintu, maka orang yang akan masuk itu bisa milih pintu yang mana saja. Begitu juga surga. Surga itu banyak pintunya. Dan dibuka awal malam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, nggak ada yang ditutup. Maka ini adalah kabar gembira. Sehingga kegembiraannya ini karena keberkahan, kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bukan karena hal-hal yang lainnya yang terkait tentang urusan agama. Ya, maka ini harus disampaikan kepada anak-anak. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di mana bentuk cinta kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan mengajarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada di bulan Ramadan, yaitu menanamkan kegembiraan karena adanya keberkahan dengan dibukanya pintu-pintu kebaikan. Dan juga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nada munadin, ya, menyeru malaikat dalam riwayat di setiap malam itu diseru. Apa? Ya baghil khair aqbil, atau fi riwayah absyir, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan maka sambutlah.
Bergembiralah, ya baghi syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ya. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan ya dari api neraka atau dari neraka itu di setiap malam. Maka inilah keberkahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hambanya di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu poin yang pertama. Apa poin pertama? Terkait tentang bagaimana menjadikan keluarga yang harmonis itu menyambut atau berada di bulan Ramadan. Halo, halo. Menanamkan apa? Ya, Ramadan. Ya, ya, menanamkan kegembiraan. Kenapa harus bergembira dengan bulan Ramadan? Apa jawabannya? Kenapa harus bergembira dengan bulan Ramadan? Karena apa? Iya, Bapak. Masya Allah. Bapaknya baru gelar sajadah, Mas. Baru duduk. Sampun jawab 8 jenengan nih ket setengah 4 mau dan Kuyon, Mas. Cek semangat, Mas. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya bahwasanya agar apa? Ya, kegembiraan ya itu karena Nabi bersabda syahrun mubarak, ya, bulan penuh berkah. Ya. Poin yang berikutnya, ya, cara bagaimana keluarga harmonis agar bisa mendapatkan rasa manis tatkala berada di bulan penuh keberkahan ini. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tatkala datang awal bulan, ya, jadi bulan ganti gitu, satu, ya, sudah muncul hilal, ya, atau terlihat hilal yang menunjukkan ya bahwasanya itu masuk awal bulan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca doa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa. Allahu Akbar. Doanya. Yang pertama Nabi mengatakan Allahu Akbar. Yaitu apa? Bertakbir. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan bulan, ya, masuk bulan ini itu dalam kondisi keadaan aman dan iman. Wassalamata wal Islam, dalam kondisi keselamatan dan keislaman. Wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah, dan diberi taufik, ya, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kita dan Rabb kamu itu adalah Allah. Maka ini bisa diterapkan di setiap bulan tatkala masuk bulan Hijriyah. Ya, dan seharusnya ini ya bisa dilakukan tatkala di akhir bulan Sya'ban. Yaitu apa? Mengumpulkan ya keluarga, ya, ibu mengumpulkan anak-anaknya, dan sang ayah atau ibu itu membacakan doa ini. Ya, memberikan nasihat kepada anggota keluarga bahwasanya tatkala masuk awal bulan itu seorang hamba menggantungkan harapannya kepada Allah dengan berharap apa? Berharap adanya aman dan keimanan. Berharap adanya keselamatan dan keislaman. Berharap adanya taufik, kecintaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah
akan menjadikan keluarga ini harmonis. Karena apa? Masuk awal bulan, keluarga ini berharap kepada Allah sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama dengan bertakbir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah jadikan bulan yang akan ia arungi dalam satu bulan itu Allah berikan keamanan dan keimanan. Ya, karena aman dan iman itu penting. Ya, tidaklah kita bisa ya menjalankan keimanan ini ya tanpa ada rasa aman. Ya, ini adalah harapannya. Ya, sehingga mengarungi bulan Ramadan ini kita berharap kepada Allah diberi aman dan iman, diberi keselamatan dan Islam, diberi taufik, kecintaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya ngumpul. Ya, atau kalau enggak ya nanti malam lah. Ya, nanti malam ya itu disampaikan, dibacakan. Ya, keluarga ini berharap kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini atau nanti kalau masuk bulan Syawal, masuk bulan-bulan Hijriah berikutnya itu menggantungkan harapannya kepada Allah agar diberi aman, iman, selamat, Islam, taufik, cintaan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi, tolong dijawab, tapi nggak ada hadiahnya. Ya, dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan tadi, tatkala masuk awal bulan dalam hijriah itu, ya, seorang itu berdoa berharap kepada Allah terkait apa saja. Ya, kalau saya sebutkan tadi ada 7, sebutkan 5 saja. Enggak. Aman, iman, taufik, ya kecintaan Allah dan ya boleh mencolot. Ada yang bisa nyebutkan apa mas? Enggak. Aman, iman, selamat, Islam. Ya, gandengannya itu, ingat-ingat. Aman, iman. As-salamah wal Islam. Keselamatan dan Islaman. Nah, terus, itu aja sudah 4. Taufik. Ya. Kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang keempat. Betul? Untuk diarungi, dijalankan oleh keluarga harmonis, ya, kita masuk poin yang keempat. Poin yang pertama apa? Pertama, tanamkan kepada keluarga kita kebiasaan bulan Ramadan. Kedua, ya, harapan di setiap awal bulan dengan membaca doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Adapun yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa kita mulai dari runutan tatkala seorang akan menjalankan puasa. Ya, puasa itu ya runutan ya tatkala seorang akan menjalankan puasa itu dimulai dengan apa? Orang sebelum puasa itu harus ngapain dulu? Niat, ya. Niat ini dibaca, niat ini ya diniatkan itu mulai kapan? Mulai kapan? Hah? Iya, awal Ramadan, betul. Ya. Jadi niat itu diniatkan boleh ya di awal ya untuk 1 bulan boleh. Ya, atau di setiap hari. Tatkala akan menjalankan puasa. Maka ini kapan? Ya, mulai setelah sholat. Ya,
tarawih, habis sholat isya, ya, atau ba'da maghrib, ya, mulai masuk itu. Ya, terbenam matahari itu kan sudah masuk satu, ya, masuk pergantian hari dalam Hijriyah. Ya, itu sampai, ya, sampai kapan? Mentok terakhir sampai sebelum, ya, azan, ya kan, sampai sebelum azan. Maka, ya, cara yang ketiga ini, ya, keluarga, orang tua, ayah, ibu, ya, itu memanfaatkan momen tatkala sahur, ya, dengan menyampaikan pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa sesuai dengan yang ia niatkan. Ya, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Maka ajari anak-anak kita, ajari diri, keluarga, anak-anak itu terkait tentang pentingnya menanamkan niat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa. Sehingga amalan puasa itu ditujukan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka momen tatkala sahur, ya, itu berkumpul dengan keluarga, ya, sampaikan, tanamkan, ingatkan kepada anak agar mereka itu menjadikan Allah sebagai tujuan. Bahwasanya puasa itu adalah lillah. Ya. Puasa itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jika, ya, tatkala terkait tentang puasa ini seorang anak itu belum usia balik, ya. Bagaimana tatkala anak itu belum wajib bagi dirinya, ya. Yujad fil bait auladun sigharun bihajati litashji' 'ala siyam. Maka bagi seorang atau bagi orang tua hendaknya memberikan semangat, ya, membiasakan anak itu untuk belajar berpuasa. Disebutkan, ya, bagaimana salah dahulu. Ini Rabi binti Muawwidh radhiyallahu anha, ya, ada seorang sahabiat, ya, itu berkata, kunna nusawwimu sibyanana as-sighara wa nadhhabu bihim ilal masajid. Bahwasanya dahulu, ya, mereka itu membiasakan siapa? Anak-anak mereka yang kecil itu untuk mereka ikut berpuasa, dilatih. Dilatih agar mereka itu ikut berpuasa. Dan juga dikatakan di sini, ya, wa nadhhabu bihim ilal masajid. Ya, anak-anak itu juga diperkenalkan, diajak mereka itu pergi ke masjid. Wa taj'alu lahum al-lu'bata minal ihni al-futni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Ya, mereka mengatakan bahwasanya anak-anak itu yang dibiasakan untuk puasa, dan tatkala mereka itu nangis, ya, keluwen, ya, ada cilik nek umpama keluwen itu kan nangis. Ya, tatkala anak-anak kecil itu nangis, ya, karena lapar, maka diselimurno jari wong Jawa. Apa bahasa Indonesia, Mas? Diselimurno. Apa? Dipalingkan. Ya, dipalingkan dari rasa laparnya itu dengan diberi mainan. Ya, agar apa? Agar teralihkan. Ya, sampai datang waktu berbuka. Ya, nah, memang anak itu, ya, memang mungkin fisiknya, kondisinya sakit, ya. Nah, maka ya boleh. Intinya di sini, ya, bagi orang tua, ya, maka harusnya dibiasakan.
Dibiasakan apa? Diajari untuk mereka ikut berpuasa karena di poin yang pertama ya adanya kegembiraan. Kegembiraan yang ada dalam datangnya bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan pendidikan syiar-syiar Islam ini dihidupkan. Ya, jadi dijadikan atmosfer dalam kehidupan itu ini bulan puasa ya sehingga nahan lapar ikut berpuasa nggak makan. Jadi jangan mentang-mentang nanti ya, ibunya mungkin ya berhalangan, maka seolah-olah ya kondisi nggak seperti puasa dan jadikan anak yang masih kecil ini seperti dalam kondisi keadaan nggak puasa. Maka jadikan syiar-syiar Islam yang ada dalam bulan Ramadan, terutama puasa ini itu muncul beda-bedanya hari-hari di luar bulan Ramadan dengan hari-hari di dalam bulan Ramadan, terutama terkait tentang puasa. Ya kalau nggak mampu, ya pertama apa? Ya dibiasakan, ya dialihkan perhatiannya. Ya dengan dikasih mainan apa-apa. Ya untuk dibiasakan, dijadikan ia kuat. Ya kalau memang tidak kuat, maka ya diperbolehkan. Dan juga di sini ya nadhab ila masajid. Ya maka tidak apa-apa. Ya anak itu diajak ke masjid. Namun penting untuk diperhatikan. Apa itu? Ya hendaknya orang tua itu menjaga anaknya. Ya jangan sampai nanti orang tua itu konsentrasi dengan ibadahnya, melalaikan anaknya sehingga anaknya mengganggu kaum muslimin yang lainnya yang sedang melakukan ibadah di masjid. Ya, ini juga momen saat tepat untuk mengajari anak-anak kita mengenal rumah Allah. Bahwasanya ini masjid beda dengan rumah, beda dengan lapangan. Ya, jangan dijadikan kebiasaan itu kita bebas. Ya anak itu harus dididik, nggak boleh dikungkung. Iya. Namun caranya itu tetap harus apa? Ya dibimbing, disampaikan ini rumah Allah. Nah, nanti malam kita sholat tarawih, sholat malam dengan kaum muslimin yang lainnya, menunjukkan meriahnya bulan Ramadan, menunjukkan kegembiraan datangnya bulan Ramadan dengan menjadikan syiar Islam hidup. Tapi ya nanti itu masjid, di masjid itu banyak orang ibadah, jangan ganggu, jangan rame, nanti duduk di sampingnya ayah. Ya, kalau nggak mampu, maka biarkan anak kita di rumah. Ya, jadi tidak boleh dilarang. Itu pendapat saya. Nanti pendapat yang lain boleh. Ya, jadi ada yang mengatakan nunggu sampai bisa membedakan dewasa, ya, tahu, ya, baru dibawa ke masjid boleh seperti itu. Ya, namun jika orang tua itu ya ingin membiasakan anaknya cinta ke masjid, maka ya kondisikan anaknya. Jika tidak mampu, ya biarkan di rumah saja. Ya, ini diantara apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, kunna nusawwim sibyanana sighar wa nadhhab bihim ila al-masajid. Ya, maka terkait tentang puasa dari ya kumpul di saat sahur sampaikan kepada anak ya pentingnya apa ikhlas, pentingnya niat ya karena puasa tanpa niat maka nggak akan jadi puasa. Ya. Seorang ya yang nggak niat puasa Ramadan ya padahal yang nggak makan nggak minum itu ya dihukumi nggak puasa. Kenapa? Karena nggak niat. Ya, jadi di antara rukun puasa itu adalah niat. Ya, maka niat itu penting. Ya, jadi dalam Ramadan itu ada momen penting untuk keluarga kumpul, seorang ayah atau ibu anggota keluarga saling mengingatkan, saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr di momen saat itu. Poin berikutnya ke ini sampai jam berapa nih ya? Sudah selesai habis. Sampai 17.15. Oh, 17.15. Poin berikutnya ya, hal yang tidak kalah penting untuk menjadikan
keluarga harmonis, mendapatkan rasa manis ya setelah memperhatikan puasa ya, karena puasa ini ya ada di bulan Ramadan dan puasa wajib itu yang adanya ada di bulan Ramadan aja. Hal yang penting diperhatikan yaitu alal walidaini tadzkirul abna'i fadli muhafadzati ala salatil faraid fil masjid. Ya, ini momen untuk anak ya diperhatikan, diingatkan agar menjaga salat. Jangan fokus hanya terkait tentang puasa namun lalai dengan salatnya. Maka ini adalah fenomena yang ya, yang jangan ada pada diri seorang muslim mukmin, ada pada keluarga harmonis. Ya, fokus kepada puasa namun lalai terhadap sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Ya, puasa juga, dan bahkan bagian daripada tarbiyah, mendidik anak ya, dikatakan oleh para ulama di antaranya bahwasanya cara mendidik anak puasa itu sebagaimana cara mendidik anak sholat, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisolah wahum abna'i sab'i sinin, perintahkan anakmu untuk melakukan sholat pada umur 7 tahun. Begitu juga kaidah ini diterapkan untuk memerintahkan anak kita melakukan puasa. Ya, sehingga sebelum umur 7 tahun itu musawwim, dibiasakan dengan puasa. Sebelum umur 7 tahun dibiasakan dengan apa? Sholat. Membiasakan ini adalah bagian daripada pendidikan, dan membiasakan atau mendidik itu dengan contoh. Ya, karena nggak ada dalam Islam mendidik tanpa contoh, maka nggak akan dilihat. Wong guru itu digugulan ditiru, apa mana wong tua. Ya. Apalagi orang tua, maka orang tua ini adalah teladan. Hendaknya memberi contoh teladan yang baik. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik apa? Setelah muru auladakum bisolah wadribuhum wa abda asri sinin au kama qala Nabi. Ya, wadrib di sini disuruh ngasih contoh. Umur 7 diperintah, kok umur 10 baru dikasih contoh. Ya, sebelum diperintah itu dikasih contoh, itu tahapannya. Sehingga wadribu di sini itu ya dipukul. Kalau umur 10, setelah umur 7, pada masa sampai 3 tahun, umur 10 sudah diperintah, sudah 3 tahun lamanya enggak sholat, disuruh mukul. Tapi mukul dalam Islam itu ada tuntunan kaidahnya. Nabi melarang mukul wajah. Islam melarang mukul yang membekas. Ya. Dan Islam mengajarkan mukulnya ini adalah mukul yang mendidik, bukan mukul emosi. Sehingga kalau ia itu mukul bukan emosi, maka ia tidak akan mukul sampai bekas. Maka ia nggak akan mukul ngawur sehingga wajahnya dipukul. Ya. Tetap maknanya wadrib di sini itu adalah mukul, kan memberi contoh. Ya, karena urutannya itu musawwim. Ya, maka dibiasakan puasa, dibiasakan sholat sebelum umur 7. Kalau sudah umur 7 itu apa? Diperintah, muru, diperintah. 7, 8, 9, masuk umur 10 masih apa? Enggak sholat, dipukul. Tapi mukulnya itu mukul yang mendidik, bukan mukul emosi. Ya, maka poin yang berikutnya adalah ini momen ya bagi keluarga di bulan Ramadan agar mendidik anak-anak mereka, selain mendidik untuk sholat, mendidik juga terkait menjaga apa? Menjaga puasa, lain puasa, agar dididik terkait tentang sholatnya. Ya, di antara hal yang dididik terkait tentang sholat wajib, ya, menjaga sholat 5 waktu, yaitu juga membiasakan mendidik dengan sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat qiyamul Ramadan. Ya, Nabi SAW bersabda, Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan salat malam
salat tarawih, salat qiyamul lail, maka ia akan diampuni dosanya. Qama Ramadhana imanan, karena iman, wahtisaban, berharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosanya. Ya, maka ini dididik. Ya, mendidik itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya disampaikan. Ya, sesuai dengan kadar pemikiran anak kita. Nah, Ramadan, ya dijaga sholat wajibnya. Ya, jangan sampai bolong. Ya, dan juga ada sholat tarawih. Kalau mau ikut ayah, ikut bapak, sholat yang baik, nggak boleh rame. Ya, begitu juga ibu-ibu tatkala ngajak anak-anak perempuannya, dididik, diajari, ya menghormati rumah Allah, menghormati kaum muslimin yang lainnya yang sedang melakukan ibadah. Ya, maka inilah pendidikan, membiasakan. Sehingga mereka akan kenal, sehingga mereka akan paham, sehingga mereka akan biasa dan masuk dalam memori mereka. Dulu saya waktu kecil, kalau Ramadan itu semarak, kalau Ramadan itu rame, ya bukan hanya rame dikasih makanan banyak, menu buka puasa, tapi rame apa? Rame semarak siar Islam, menjalankan sholat tarawih, menjalankan sholat malam. Ya, ini penting untuk ditanamkan. Karena Ramadan itu adalah madrasah. Ramadan itu adalah tempat, waktu, momen, saat untuk mendidik anak-anak kita. Dan yang dilakukan keluarga harmonis muslimah, ya, tatkala masuk di bulan Ramadan, ya, yaitu menargetkan atau memiliki target terkait tentang bacaan Qur'annya. Ya, maka diajari, ya, dirinya, orang tua jadi contoh dari teladan, ibunya, begitu juga anak-anaknya agar mengikuti. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ya aneh, bulan diturunkan Al-Quran tapi gak nyekel Al-Quran. Ya aneh, bulan diturunkan Al-Quran tapi nggak membaca Al-Quran. Kurang sip, kurang mantep. Ya, kurang sip, kurang mantep. Kayak uang mangan ute-ute tahu isi gak ono lomboke. Ya kan? Kurang pedes. Ya, maka nggak sip, nggak mantap kalau baca Al-Quran tapi nggak dikatamkan Al-Qurannya. Maka targetkan keluarga itu, ya, diri kita minimal bisa khatam 1 kali dalam sebulan. Ya, masih ada hadiah panitia? Ya, hadiah. Ini ibu-ibu nggak bisa ya interaksi ya? Nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang bapak aja. Ya, siapa yang sudah 5 juz hari ini bacaan Al-Qurannya? Tidak ada. Kalau ada langsung dapat hadiah. Ustaz, ikut riak Ustaz. Enggak lihat. Ini untuk semangat aja. Ada? Sudah 5 juz Mas. Masya Allah, kasih hadiah Mas. Ya, alhamdulillah. Maka kalau 1 hari 5 juz, ya berarti kan targetnya sudah melampaui. Ya, minimal targetkan 1 bulan ini, ya, anak-anak kita, diri kita minimal khatam 1 kali. Ya, kalau khatam 1 kali sebenarnya simple Pak. Ya, Mas, Bu, Mbak, simple. Ya, simpelnya apa? 1 juz itu kurang lebih 20 lembar. Ya, kalau 20 lembar, ya kita ikut patokan waktu sholat. Sholat sehari berapa kali? Halo, 5. Ini mau jawab, kok seneng aku. Gue naik jin nggak, lah bingung aku. Ajak ngomong. 5. Ya, maka kalau umpama 20 dibagi 5 berapa? 4. Jadi sholat subuh itu 4 aja halaman. Sholat duhur 4. Sholat asar 4. Sholat maghrib 4. Sholat isya 4. Itu sudah khatam. Ya, dan lebih mudah lagi, ya, kalau umpama berat, maka sebelum itu kok beliau dia aja. Jadi sebelum sholat subuh dibaca 2,
Setelah sholat subuh dibaca 2. Sebelum duhur 2. Itu anak-anak itu diajarkan seperti itu. Mudah insya Allah. Ya. Kalau umpama pengen lebih, ya berarti 8. Ya kan? Pengen lebih, ya berarti ya kelipatan dari 4. 12. Maka itu akan bisa jadi target. Maka cara tips yang berikutnya yaitu mari kita bersama keluarga memiliki target untuk bisa keluarga harmonis ini menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan minimal sekali. Caranya setiap sholat maghrib, subuh dan seterusnya itu 4 halaman. Bisa sebelumnya 2, setelahnya 2, seterusnya. Kalau mau kelipatan 8. Berarti sebelum sholat 4, setelah sholat 4. Itu bisa meskipun sekolah, meskipun kerja, bisa. Kalau mau. Kalau nggak mau itu nggak mungkin bisa. Maka butuh keinginan. Makanya di awal tadi itu gembira, semangat. Di awal tadi itu untuk mendapatkan manisnya itu iman, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang pertama. Tidak ada selain keduanya. Terakhir sudah 17-12. Alal walidain bagi orang tua al-ihtimam bi a'malil khairi al-mutanawwi'ati. Bagi orang tua, bagi keluarga juga penting untuk perhatian terkait tentang amal-amal ibadah yang lainnya. Puasa tadi sudah kan, sholat sudah, baca Quran sudah. Nah ini banyak amal-amal yang lain itu banyak. Yang hendaknya juga seorang itu atau keluarga itu juga perhatian. Karena bulan Ramadan, sebagaimana Nabi dalam hadis tadi, malaikat itu menyeru ya baghil khair, orang yang menginginkan kebaikan. Kebaikan itu banyak. Kebaikan kata Syekh Abdul Razak, kebaikan terkait dirinya, atau amalan itu yang kembali kepada diri, atau kebaikan amalan terkait tentang orang lain, gitu loh. Contohnya yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak, bahwasanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berada di bulan Ramadan, disebutkan bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas bil khair. Nabi itu adalah orang yang gemar, senang melakukan kebaikan, atau istilahnya Nabi itu adalah orang yang dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meningkatkan, menjadikan kedermawanannya itu levelnya lebih meningkat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa, baca Quran, sholat malam, dan juga Nabi itu dermawan, meningkatkan kedermawanannya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang kaya raya. Kita tahu bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga momen, poin yang lain sebenarnya banyak. Momen untuk apa? Untuk orang tua membacakan kisah Nabi kepada anaknya. Biar tahu bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu adalah ajwadun nas bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Jadi meningkat kedermawanan Nabi. Sedangkan Nabi bukan orang kaya. Maka pelajaran di sini untuk orang tua itu ihtimam, perhatian. Dengan apa? Mengajari anaknya itu karakter, sifat, akhlak yang mulia yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Berupa dermawan. Perhatian kepada sesama, suka memberi. Ini harus ditanamkan. Banyak jemaah. Cara untuk dermawan itu banyak. Dan dermawan itu adalah kaitan tentang mental. Bukan kaitan tentang uang. Berapa banyak orang banyak uangnya tapi susah mengeluarkan sedekahnya.
Ya, maka ajari anak kita. Ya mungkin ibu-ibu yang bisa membuat kue, bisa membuat roti, ya, maka ajak anak perempuannya untuk apa? Untuk ikut membantu ibunya membuat kue, membuat roti, ya, dan ajari anak-anaknya untuk apa? Untuk mengantarkan kue, untuk mengantarkan makanan, berbagi kepada tetangganya. Ya, ini momen. Jadi ihtimam dengan amal-amal kebaikan yang lainnya, mengajari anak-anak kita perhatian, ya, punya empati, punya akhlak karakter, apa, saling berbagi. Ya, jadi diajari. Atau kalau mampu beli kurma, ya, kurma diwadahi cilik, ya, dibawa ke masjid ini, dibawa ke masjid sana, ya, sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi ada jatah tatkala bulan Ramadan, berapa harta kita yang kita sisihkan untuk kita bersedekah sekaligus mengajari anak kita. Ya, ada sebuah kisah, ya, salah seorang, ya, salaf itu, ya, tatkala datang orang yang minta-minta, ya, sang ayah ini mengatakan kepada anaknya agar mengambil, ya, uang, ya, dan agar diberikan kepada sang fakir tadi. Jadi ngajari, Pak, ngajari anak, ya, membiasakan membersamai anak, ya, tadi dibiasakan anak, ya, dibersamai untuk sahur, untuk buka, ya, diajari untuk berpuasa, diajari untuk berangkat ke masjid, diajari dibiasakan untuk sholat, ya, sholat wajib, sholat sunnah, sholat taraweh, dan juga ini diajari untuk berbagi, ya, dan amalan-amalan yang lainnya yang sangat banyak. Ya, insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Hari ini kita bicara tentang bagaimana keluarga harmonis itu menjalankan amal-amal kebaikan, ya, sehingga keluarga harmonis bisa mendapatkan rasa manis dalam berada di bulan Ramadan dengan memperhatikan, mengajak bersama, saling ta'awun, bersinergi, melakukan amal-amal kebaikan. Dan pekan depan, 2 pekan lagi insya Allah, ya, kita akan bahas hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian, hal-hal yang bisa mengurangi nilai kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wallahu taala a'lam, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada panitia. Sudah, sudah. Tidak ada lagi. Ada, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Mariano. Insya Allah saat ini diadakan sesi tanya jawab. 1 pertanyaan untuk yang berada di Masjid At-Tanwir dan 1 pertanyaan untuk yang berada di Zoom. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, kalau nggak ada nggak usah, Mas. Oh, gitu. Iya, masuk uang dipaksa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan untuk pertemuan saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz.
Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.